Shalom, selamat sahabat bagi kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Satu sukacita yang besar bisa kita rasakan, karena kita menyadari bahwa apapun keadaan yang kita sedang rasakan, Tuhan masih beserta dengan kita. Dan pada hari Sabat ini, firman Tuhan juga akan mengingatkan kita di dalam segala rintangan hidup. Ada satu karakter yang harus kita miliki, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang lemah lembut, seperti Yesus Kristus menghadapi berbagai tantangan dan keadaan kehidupan. Dan sudah bersama dengan kita Pendeta Muda Jenry Lumele yang akan menjelaskan kepada kita apa itu kelemah lembutan. Namun sebelumnya, untuk memahami lebih jauh tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari Sabat ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ini kami dapat benar-benar mengerti dan menjadi kekuatan bagi kami di dalam melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami. Berkati jugalah kiranya Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, biarlah berkat yang sama juga menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada hari Sabat ini berbicara tentang kelemah lembutan dalam cawan lebur. Ini sudah pelajaran yang ke-10 ya pendeta ya. Judul ini akan mengingatkan kepada kita sepertinya sedikit bertentangan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya sepertinya di dalam cawan itu ada suatu keadaan yang sangat panas. Ya bisa kita katakan dalam bahasa awam itulah sangat mengerikan panasnya di dalam cawan lebur itu. Tetapi di dalam keadaan seperti itu pun kita diajarkan untuk menjadi seorang yang lemah lembut. Nah, apa itu lemah lembut di dalam cawan lebur? Mungkin pendeta bisa menyampaikan kepada kita dan pemirsa dimanapun berada. Oke, baik. Terima kasih. Selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada hari Sabat ini satu pelajaran yang luar biasa kita akan pelajari kembali tentang kelemah lembutan ya, yang telah ditanyakan tadi oleh Sermika, bahwa kelemah lembutan itu didefinisikan bahwa kelemah lembutan adalah menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Artinya ketika kelemah lembutan di dalam cawan lebur, artinya saat kita menghadapi luka, kita menghadapi banyak kesulitan, banyak permasalahan, yang harus kita lakukan adalah kita harus bersabar dan kita harus menahan itu semua. Ya, jadi itulah maksudnya kelemah lembutan di dalam cawan lebur. Baik, terima kasih. Nah, pelajaran ini sudah mengarah kepada tujuan bahwa setelah kita mempelajari pelajaran ini, diharapkan bahwa kita semua menjadi orang yang lemah lembut, baik dalam kesusahan, baik dalam sebuah tekanan, begitu ya pendeta ya. Nah, dan pada saat ini kita akan belajar beberapa contoh, beberapa case, kejadian, bagaimana kita diharapkan menjadi orang yang lemah lembut. Di sini dikatakan, Oswald Chambers mengatakan begini, kita harus menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan bagi orang lain. Nah, apa yang dimaksudkan dengan roti yang dipecahkan dan dicurahkan bagi orang lain? Apa hubungannya dengan kelemah lembutan? Silakan pendeta. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam pelajaran kita yang pertama, kita akan melihat bahwa perlu ada roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Nah, ketika kita mendengar dua kata ini, maka kita akan mengingat perjamuan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Yesus bilang bahwa inilah tubuhku, inilah darahku ya, yang tubuhku yang tercabik-cabik, darahku yang menetes ke salib. Itu yang Yesus sampaikan. Artinya bahwa Yesus harus menghadapi sebuah penderitaan, sampai tubuhnya harus tercabik-cabik, sampai darahnya harus tercurah. Agar apa? Agar kita manusia memperoleh keselamatan. Nah, di dalam pelajaran kita juga akan diberikan beberapa contoh ya. Salah satunya Musa, yang mana dia juga harus menghadapi hal demikian. Yang mana kehidupannya dia harus dipecah-pecahkan. Ya, dalam arti bukan dia harus hancur ya, bukan berarti tubuhnya harus dicabik-cabik, enggak. Tetapi di dalam kehidupannya dia menghadapi yang namanya cawan lebur. Tetapi di dalam kehidupan yang menghadapi cawan lebur ini, dia harus bisa bertahan di dalamnya. Bayangkan ketika Musa ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel.
untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Aturan bangsa Israel bersyukur ya karena ada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang mana pemimpin ini yang telah membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir dan sedang menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjalanan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka memberontak kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka membicarakan Musa dengan sesuatu yang tidak baik dan masih banyak hal yang lain yang mereka lakukan terhadap Musa. Inilah bentuk bagaimana Musa harus dipecah-pecahkan, tetapi ketika Musa sanggup menahan ini semua, maka Musa di sini berhasil menjadi berkat juga bagi orang lain. Mungkin kalau pada saat itu ya, dalam banyak situasi ini seandainya Musa lebih banyak tidak sabarnya, bisa saja bangsa Israel pada saat itu tidak akan dapat sampai ke tanah Kanaan. Ya, walaupun bukan Musa yang membawa bangsa Israel sampai tanah Kanaan, tapi Musa yang juga salah satu pemimpin mereka. Ketika Musa lebih banyak tidak sabarnya, ya kan, dia tidak bisa bertahan, dia tidak bisa menunjukkan kelemah lembutan, maka bangsa Israel tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Ini juga ya salah satu contoh yang lain, yaitu Yusuf, di mana sebelum dia dapat menjadi penyelamat bagi ayahnya, bagi saudara-saudaranya, dia harus menderita terlebih dahulu. Dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Dia harus menjadi budak di Mesir. Dia harus dipenjara juga di Mesir. Tetapi oleh karena dia bersabar atas itu semua, dia tidak ada rasa dendam, akhirnya Tuhan mengubah kehidupannya, membuat dia menjadi seorang perdana menteri. Ya, jadi inilah yang dimaksud bagaimana hidup kita harus dipecah-pecahkan. Ketika hidup kita dipecah-pecahkan, artinya kita harus menderita terlebih dahulu. Dan ketika kita menderita, kita dapat bertahan di dalamnya, maka kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti yang Yesus lakukan, sama seperti yang Musa lakukan, dan juga yang Yusuf lakukan. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya pengalaman Musa-nya, di mana dia ditempatkan bersama dengan domba-domba. Di sanalah dia dipecahkan, di sanalah dia dilebur, dan Tuhan membentuk menjadi pribadi yang sabar, lemah lembut. Benar tadi yang dibilang pendeta, sekiranya dia dari pendidikan terakhir militernya yang membawa bangsa Israel keluar, wah, saya rasa bisa kacau perjalanan itu. Nanti kita akan lihat di pelajaran selanjutnya bagaimana Musa itu terbukti orang yang lemah lembut dan Tuhan akan menguji dia. Nanti akan kita lihat di hari berikutnya. Selain tadi yang disampaikan oleh pendeta itu adalah Musa, demikian juga Yusuf. Nah, di sini juga dikatakan di dalam Yehezkiel 24 ayat 24. Nah, ini contoh hamba Tuhan yang lain. Kelemah lembutan apa yang kita perlu dapatkan dari hamba Tuhan ini? Dikatakan begini. Yehezkiel 24 ayat 24. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Nah, di sini dikatakan Yehezkiel menjadi lambang, menjadi contoh bagi kita. Supaya kita mengenal Tuhan Allah kita. Nah, pertanyaannya begini. Perbuatan apa sih yang dilakukan oleh Yehezkiel sampai Tuhan bilang Yehezkiel lah yang menjadi lambang bagi kita? Silakan pendeta. Oke, baik, terima kasih. Ketika kita membaca dalam Yehezkiel 24 ayat 15 sampai 27, di sana kita akan melihat bagaimana Yehezkiel menjadi contoh, ya, menjadi lambang yang dikatakan tadi dalam Yehezkiel 24 ayat 24, di mana pada saat itu Tuhan mengizinkan istrinya untuk meninggal. Tapi ada satu perintah yang tidak masuk akal yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel, di mana Yehezkiel suruh ketika istrinya meninggal dia tidak boleh berduka. Seperti kalau kita sedang mengalami duka, dia tidak boleh berduka, dia tidak boleh berkabung, dan budaya-budaya yang pada saat itu harus dilakukan ketika berduka, dia tidak boleh lakukan. Dia hanya boleh berdiam saja. Ya. Dan ketika bangsa Israel bertanya kepada Yehezkiel, apa maksudnya ini? Ya, Yehezkiel menyampaikan bahwa firman Tuhan dalam kehidupan saya inilah menjadi lambang bagi kalian, bahwa ini juga yang akan kalian alami nantinya. Kalian juga nanti akan merasakan duka, kalian akan merasakan kesulitan, tetapi kalian tidak bisa berkabung atas itu semua oleh karena keadaan yang mereka hadapi. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan demikian. Melalui teladan Yehezkiel, orang-orang Israel akan diyakinkan dengan kebenaran tentang siapa Allah.
Tuhan yang berdaulat, dan mereka akan melihat kebenaran ini saat mereka mengalami penggenapan nubuatan yang dilambangkan oleh kehidupan Yeskel dan penderitaan yang dialaminya. Artinya ketika Yeskel sudah menunjukkan atau dia telah menjadi lambang, dan ini akan terjadi dan itu betul terjadi kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel di sini akan percaya, oh, ternyata Tuhan yang telah melambangkan ini betul-betul terjadi, dan ini membuat mereka lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita juga mengatakan, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan melihat Tuhan yang berdaulat melalui kita di tempat kita sendiri yang juga telah rusak. Artinya ketika kehidupan kita ini mungkin ada sebuah keterpurukan yang terjadi, ada kesulitan yang terjadi, tetapi kita bertahan, orang lain akan melihat bahwa dia yang adalah umat Tuhan, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia sedang menghadapi kesulitan, dia sanggup bertahan. Maka orang akan melihat begitu besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Nah, memang sering sekali di dalam suatu keadaan yang sangat berat, kita bukan lagi menjadi orang yang lemah lembut. Tapi kalau semuanya keadaan baik-baik saja, terlihat dia itu orang yang lemah lembut. Tapi dari Yeskel kita disuruh belajar keadaan yang paling berat sekalipun. Biasanya bagi manusia keadaan yang paling berat itu adalah ketika kehilangan sang kekasih. Iya. Dalam hal ini istrinya. Biasanya kalau ada orang yang meninggal istri atau orang tua dan orang terdekatnya, di situ dia melepaskan kemarahannya sejadi-jadinya. Tidak terlihat lagi kelemah lembutan di situ. Nah, dan dari Yeskel ini kita diajarkan tetap menjadi orang yang lemah lembut, tetap menjadi orang yang sabar sekalipun dalam keadaan yang sangat berat. Nah, tentunya di dalam mempraktekkan hal ini, tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita, begitu ya pendeta ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita kembali kepada Musa. Tadi dibilang bahwa Musa dipecah-pecahkan, dilebur dan dibentuk bersama dengan domba-domba di padang rumput. Nah, ketika sudah tugas itu sedang dijalankan, ini tugasnya adalah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di perjalanan ada masalah. Masalahnya pada saat itu adalah ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah, disitulah bangsa itu membuat patung berhala. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya bacakan. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberikan tawaran kepada Musa. Ketika bangsa Israel itu membuat patung lembu emas, Tuhan bilang, biar kuhancurkan mereka. Dan bangsa pilihan selanjutnya adalah datang dari keturunan Musa. Itu ditawarkan oleh Tuhan kepada Musa. Kira-kira apa maksud Tuhan menyatakan itu kepada Musa? Silahkan pendeta. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita melihat cerita di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 ya, yang telah tadi saya juga bacakan salah satu ayat, di mana pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, untuk menuju satu tempat yang Tuhan telah sediakan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah membangun sebuah patung untuk mereka sembah. Sehingga di sini wajarlah ya, Tuhan sangat murka kepada mereka. Dan Tuhan bilang kepada Musa bahwa bangsa ini akan dimusnahkan. Nanti bangsa pilihan akan keluar dari keturunan Musa pada saat itu. Ya, inilah sesuatu yang wajar kalau saya pikir, karena ketegar tengkukan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi inilah luar biasanya ya, ketika kita lihat kembali apa yang menjadi respon dari Musa. Dia bilang, Tuhan, lebih baik saya saja yang dihapuskan dari kitab kehidupan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa ini adalah bentuk di mana Tuhan sedang menguji Musa. Di mana Musa ternyata dalam hal ini dia lolos ujian. Dia menjadi seorang yang sangat lembah lembut ya. Malah dikatakan juga Musa ini adalah orang yang paling sabar. Di mana tadi
Musa ini menerima bukan hanya 40 tahun pelatihan di tanah Mesir untuk menjadi pemimpin dalam militer, tetapi dia juga dilatih Tuhan 40 tahun di padang belantara untuk apa? Untuk menjadi orang yang sabar dan juga orang yang lemah lembut. Sehingga ketika menghadapi situasi yang demikian, dia bisa bersaksi dan dia bisa mengatakan bahwa lebih baik saya saja yang dihapuskan. Bagaimana ya? Orang lain yang bersalah tetapi dia rela untuk menanggung kesalahan itu. Inilah bentuk kelemah lembutan yang ditunjukkan oleh Musa. Bagaimana dia mau untuk berkorban kepada bangsanya yang lain. Baik, terima kasih. Jadi dari Musa, dari pengalaman Musa ini, dan bahkan dari jawaban Musa itu, ketika dibilang lebih baik aku yang dihapuskan, kita juga menyadari bahwa salah satu ciri-ciri orang yang lemah lembut itu adalah mengayomi. Ya, mengayomi bawahannya, mengayomi bangsanya. Dan kalau kita lihat perubahan daripada karakter Musa, kita masih ingat bagaimana ada permasalahan waktu itu di tanah Mesir, kemudian dia emosi. Nah, tapi kalau kita lihat ketika di dalam perjalanan ini, yang kita lihat sabar sekali. Betul. Wah, luar biasa sekali. Tuhan sudah membentuk dia selama 40 tahun, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita dilihat di sini ketika Tuhan menawarkan tawaran itu, walaupun itu sebuah ujian, Musa tidak mengambil itu menjadi sebuah kepentingan diri sendiri. Ya, itu orang yang lemah lembut, tidak mementingkan diri sendiri. Baik. Sebenarnya tadi Musa telah disakiti oleh bangsanya sendiri. Tetapi di situ Musa menunjukkan kasihnya kepada bangsanya. Nah, tantangannya di sini begini. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita? Kalau misalnya pendeta bersahabat dengan saya, kemudian saya berlaku baik, ya itu hal yang biasa. Dan bahkan Alkitab bilang semua orang bisa melakukan hal yang sama. Nah, mungkin pendeta bisa menjelaskan kepada kita, kepada Bapak Ibu dimanapun berada, bagaimana sih langkah-langkah, apa sih yang harus kita lakukan, prinsip apa sih yang harus kita pegang untuk kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Silakan pendeta. Oke, baik, terima kasih. Untuk menjawab bagian pertama dari pertanyaan Sir ini, dalam pelajaran kita memberikan ilustrasi yang cukup menarik ya. Kalau kita baca dalam paragraf pertama, dibilang mengasihi musuh kita bukan berarti kita harus mengasihi tanah tempat mutiara dikubur. Tetapi melainkan berarti bahwa kita harus mengasihi mutiara di mana terletak di dalam debu. Artinya kita bukan memperhatikan dosanya. Ya, sama seperti ketika mutiara di dalam debu, yang harus kita perhatikan atau yang harus kita kasihani apanya? Mutiaranya, bukan debunya. Begini juga ketika orang telah melakukan kesalahan ya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, jangan kita lihat kesalahannya, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita melihat orangnya dan kita rindu untuk mengasihi dia agar dia kembali lagi ke dalam jalan yang benar. Ada juga ilustrasi yang Yesus sampaikan. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-48, di sana ada ilustrasi yang Yesus sampaikan dan Yesus menggunakan alam dalam ilustrasinya. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 45, mungkin saya boleh tolong bacakan Matius 5 ayatnya yang ke-45 dari bacaan kita. Dari perikop Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakku yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Oke, baik, terima kasih, Sir. Jadi disinilah sebuah ilustrasi yang Tuhan berikan. Dia menggunakan nama Bapaknya, bahwa Allah Bapaknya menurunkan hujan kepada orang benar atau orang jahat. Semua ya. Jadi baik orang benar maupun orang jahat, Tuhan turunkan hujan. Atau dalam arti lain, bahwa berkat Tuhan itu selalu mengalir kepada siapapun tanpa melihat apakah dia berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa kita saja mau mengasihi orang yang tidak betul-betul mengikuti dia atau tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita yang adalah sebagai pengikut Kristus ya. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Artinya kita juga harus mengikuti contoh dan teladan yang Yesus telah berikan. Ya, memang sangat sulit ya kalau kita mengasihi sesama kita, maksudnya mengasihi orang
yang berlaku jahat kepada kita, atau orang yang iri dengan kita, atau perilaku-perilaku lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sangat sulit mengasihi mereka. Tetapi di sini kita harus melihat contoh yang Yesus berikan. Yesus sanggup mengasihi orang-orang yang jahat kepada Dia. Maka kita pun dengan kuasa yang sama yang diberikan Bapa kepada Yesus akan diberikan juga kepada kita, untuk kita mengasihi orang yang mungkin berlaku jahat kepada kita. Baik, terima kasih. Jadi memang dari apa yang Yesus lakukan terhadap kita, ini juga yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Begitu ya. Memang ini adalah satu tantangan, salah satu tantangan orang Kristen. Dan tantangan ini menjadi ciri-ciri. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang bisa. Tetapi Yesus mengatakan sebagai orang pengikut Kristus, tantangan ini harus dijawab. Mengasihi orang yang menyakiti kita. Nah, dan ada juga himbauan kepada kita. Ini himbauan daripada Yesus. Dikatakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Nah, mungkin pendeta bisa menjelaskan kesempurnaan yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat ini supaya kita dapat melakukannya. Silakan pendeta. Oke, baik ya. Jadi ayat ini lanjutan dari perikop tadi ya yang telah Betul. kita baca, di mana karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna yang bagaimana ya? Jadi itu Betul. pertanyaannya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan orang-orang yang ingin menjadi sempurna sama seperti Allah itu sempurna harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuh mereka sebagaimana Allah menunjukkan kasihnya kepada musuh-musuhnya. Inilah yang dimaksud sempurna di dalam ayat ini ya. Jadi sama seperti Allah mengasihi musuh-musuhnya. Itu adalah sebuah kesempurnaan di dalam kelemah lembutan. Ya, itulah puncak dari kelemah lembutan ketika dia mengasihi musuhnya. Bukan dendam, bukan marah kepada musuhnya, tetapi mengasihi musuh-musuhnya. Ini juga akan menjadi bagian kita. Kita akan menjadi sempurna kalau kita mau mengasihi musuh-musuh kita. Baik, terima kasih. Nah, memang ada beberapa ayat ini yang menganjurkan, mengajak kita, mengharuskan kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya juga di dalam Matius 11 ayat 29 juga dikatakan begini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita merespon orang lain. Di dalam pelajaran kita di hari Rabu itu judulnya adalah mulut yang tertutup. Nah, pelajaran yang bagaimana yang harus kita ambil sampai Yesus katakan belajarlah kepadaku. Silakan pendeta. Oke, baik ya. Jadi Yesus adalah teladan kita. Dalam segala apapun yang kita lakukan, teladan kita adalah Yesus. Begitu juga dengan ketika kita belajar tentang kelemah lembutan. Ya, Yesus mengingatkan bahwa kita harus belajar daripadanya. Mengapa kita harus belajar daripadanya? Rasul Petrus menerangkan ini. Ketika kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 dan khususnya ketika kita mulai dari ayatnya yang ke-23. Ya, di sana katakan ketika ia ini adalah Yesus ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi inilah yang dimaksud bagaimana kita harus belajar daripada Yesus, karena Dia adalah orang yang lemah lembut. Ketika Dia ada di atas dunia ini, Dia adalah orang yang lemah lembut. Kita banyak membaca di dalam kitab Injil bahwa Yesus tergerak oleh karena belas kasihannya. Dia mengasihi semua orang. Ya, Dia tidak peduli entah itu orang yang baik, entah itu orang yang jahat. Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan rindu untuk mereka juga menerima kesembuhan. Ya, menerima kesembuhan secara rohani, bukan hanya secara fisik, tapi kesembuhan secara rohani. Dan bahkan ketika ia harus dihadapkan di pengadilan, ya, ketika dia harus disalibkan, ketika dia harus dicaci maki, ketika dia harus diludahi, apa yang menjadi respon dari Yesus? Di sini Yesus berdiam diri. Artinya di sini dia tidak membalas kepada orang-orang itu. Disinilah juga dia telah menunjukkan kelemah lembutan yang sesungguhnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus.
Baik, terima kasih. Luar biasa sekali contoh yang sudah Yesus buat. Dikatakan bahwa ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata kutukan. Bisa kita bayangkan ketika Yesus dicaci maki, ketika Yesus dipukul, kemudian dia membuka mulutnya dan mengucapkan kutukan. Saya rasa orang-orang itu pastilah hancur, begitu ya pendeta Betul ya. ya. Tetapi ciri-ciri orang yang lemah lembut berikutnya adalah tidak mementingkan diri sendiri, Iya. lebih baik berdiam diri daripada menyakiti orang lain. Iya. Nah, selanjutnya begini pendeta. Ya. Ketika kita diperlakukan tidak baik, ya, ketika kita tidak diperlakukan, kita diam diri, kita lemah lembut, kita sabar. Nah, tetapi bagaimana keadaan ini, kelemah lembutan kita, kesabaran kita tidak disalahartikan oleh orang lain, supaya mereka itu mengerti bahwa kita itu adalah sedang bersabar. Silakan pendeta. Oke, baik ya. Jadi sebagai umat-umat Tuhan kita kalau bisa dibilang kita tidak akan terlepas dari yang namanya ini. Kita akan disalah mengerti oleh orang lain karena kebaikan kita. Kita Betul. sudah berusaha baik, kita sudah berusaha lemah lembut, tapi ada saja beberapa orang yang akan salah mengerti. Ini tidak akan terlepas dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tapi Tuhan menghimbau kepada kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan demikian. Hamba-hamba Allah harus memperlengkapi diri mereka sendiri dengan pikiran tentang Kristus. Kristus ya yang telah kita pelajari sebelumnya, dia juga menghadapi hal yang sama. Dia sudah berusaha baik kepada orang lain, tetapi apa yang dia hadapi? Dia harus disalibkan. Ya, dia harus mati di atas kayu salib. Sebelum Yesus mati, satu kata yang luar biasa apa yang Yesus katakan? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Inilah bentuk bagaimana kita harus punya pikiran sama seperti Yesus. Punya kelemah lembutan sama seperti Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya. Inilah bentuk kelemah lembutan daripada Yesus. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Ketika dia harus disalibkan, dia tidak mengutuk mereka. Tetapi itu kata-kata yang dia sampaikan sebelum dia mati. Dia meminta ampun untuk orang-orang yang telah menyakiti dia. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan lebih lanjut, mereka tidak boleh berharap lepas dari hinaan dan disalah mengerti ya. Ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mereka akan disebut pecandu dan fanatik, tetapi janganlah mereka putus asa. Tangan Allah berada di atas pemeliharaannya, menuntun pekerjaannya menuju kemuliaan namanya. Artinya di sini kita tetap terus berlaku seperti yang Yesus ajarkan. Kita tetap terus rendah hati, kita tetap terus lemah lembut, kita tetap terus membagikan pekabaran firman Tuhan. Karena hinaan, caci maki, disalah mengerti itu akan selalu ada. Tetapi pelajaran kita mengatakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik, terima kasih. Kita sudah banyak belajar bagaimana menjadi orang yang lemah lembut, orang yang sabar. Tapi ada satu tantangan pendeta. Mungkin orang menggunakan kesabaran kita itu, artinya kita dipergunakan oleh karena kesabaran kita. Dan di dalam hal seperti ini pun Tuhan tetap menganjurkan kita, tetaplah bersabar. Iya. Dan sering sekali tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen itu adalah ketika kita mengikut Kristus, namun orang mencemoohkan kita. Nah, sesuai dengan judul firman Tuhan pada hari Kamis, ini khususnya hari Kamis yang berjudul adalah Batu Karang. Saya melihat di sini bahwa menjadi sebuah gambaran bagi kita. Kita tetaplah menjadi batu karang, Ya. walaupun diterjang oleh ombak, tetap kokoh. Kira-kira begitu ya. Iya. Walaupun di dalam kesabaran kita ditambah lagi orang lain menguji ataupun mengejek, firman Tuhan mengatakan, jadilah seperti batu karang yang tetap kokoh walaupun diterjang berkali-kali. Begitu ya pendeta ya. Baik, kita tiba kepada akhir daripada pelajaran kita. Kita tadi sudah mengerti bagaimana kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut kepada orang lain, sekalipun ada tantangan dan ujian. Nah, pendeta mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi kata-kata penutup atau misalnya kesimpulan yang mau disampaikan untuk mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah kelemah lembutan dalam cawan lebur. Jadi ketika kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam cawan lebur, kita ditekankan, kita diingatkan kita harus menjadi lemah lembut.
Dan dalam hal menjadi lemah lembut, kita punya teladan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sanggup untuk menjadi lemah lembut di tengah-tengah cawan lebur. Maka kita pun dengan kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada Yesus, kita pun akan diberikan kuasa dari Bapa kita kepada kita, sehingga kita akan menjadi orang yang lemah lembut di tengah-tengah cawan lebur yang sedang kita hadapi. Sama seperti juga yang telah saya sampaikan tadi, sama seperti batu karang, dia tetap kuat dan kokoh diterjang ombak siang dan malam, tidak ada hentinya. Kita pun akan tetap kuat dan kokoh ketika kita selalu mengikuti Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tetap pada pendirian kita. Betul. Begitu ya pendeta. Karena di Ya. dalam penutup dikatakan begini, bahwa bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Ya. Dan itu pun adalah salah satu daripada buah roh. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabat ini, biarlah kita tetap menjaga kehidupan kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengandalkan dan menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita, terutama di dalam hal kelemah lembutan, kesabaran, dan pengendalian diri. Sebelum kita berpisah, kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Jenry. Silahkan Pendeta. Baik, mari Bapak Ibu saudara-saudara kalian, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami kembali bersyukur, berterima kasih karena pada hari Sabat ini suatu berkat yang luar biasa kami telah peroleh melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat. Kami kembali lagi diingatkan ya Tuhan, bahwa sebagai umat Tuhan, kami harus memiliki roh kelemah lembutan, dan juga kami harus senantiasa selalu belajar daripada Yesus, karena Yesus adalah teladan kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sinilah pelajaran sekolah Sabat kita. Biarlah kita tetap mengikuti kebaktian sampai dengan selesai. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.